Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dimanapun berada dalam keadaan sehat. Dan jikalaupun Bapak Ibu dalam keadaan sakit, tetaplah semangat. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini yang mau kita renungkan bersama-sama di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya mengambil tema Allah yang menyertai. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada kata damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, Yesus menunjukkan dirinya bahwa ia benar-benar bangkit. Dengan memperlihatkan lambungnya yang tertikam oleh tombak. Kemudian ia melihat hal itu, para murid Yesus pun juga bersukacita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mereka bersukacita, kemudian kembali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ada 2 kali Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. 2 kali Yesus mengungkapkan kata-kata yang demikian. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang artinya sebuah kata damai sejahtera itu adalah kata yang luar biasa. Ibaratkan harta yang sungguh-sungguh bernilai bagi kita orang percaya. Karena Yesus pergi, tetapi dia tidak pergi meninggalkan kita. Melainkan dia pergi meninggalkan kata shalom, kata damai sejahtera. Ada kedamaian di situ. Tidak hanya kedamaian hati kita, tetapi ada kesejahteraan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau demikian kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu kekuatan untuk melangkah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita perlu kekuatan untuk melangkah di tengah-tengah tantangan, di tengah pergumulan kita, dan tentunya sakit dan penyakit. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti COVID-19 saat ini yang masih belum berlalu. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu kekuatan untuk melangkah, untuk terus semangat dalam mengalami, dalam berbagai kehidupan kita. Jangan kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau saat ini? Jangan kita bertanya, apakah Tuhan tetap menyertai saat ini? Dia sudah lebih dari dulu, sudah menyertai kita. Ketika dia sebelum dia terangkat ke surga, dia meninggalkan kata damai sejahtera bagi para muridnya. Yang artinya itu pun berlaku bagi kita. Karena itu bagi kamu. Kamu itu bukan hanya pada satu orang, tetapi semua orang yang percaya kepadanya. Termasuk saya, termasuk Bapak Ibu di tempat. Adalah Allah tetap menyertai. Kata damai sejahtera berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berserah di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin kita juga bertanya, atau di manakah Tuhan saat ini? Saat ada sakit dan penyakit, saat ada pandemi ini, di mana Tuhan? Tuhan ada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita hanya perlu minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita mampu dan melangkah, supaya kita tetap kuat dan semangat. Itu yang perlu kita lakukan. Kita meminta kekuatan. Ketika kita sakit, kita tidak hanya berpikir, oh saya sakit, saya tidak mampu untuk melangkah. Tetapi kita minta kekuatan melewati sakit dan penyakit kita. Biarpun di tengah sakit dan penyakit yang kita alami, kita kuat dan mampu. Karena Tuhan Allah yang setia, yang dengan setia juga menyertai kita dan memberi kita kekuatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau katakan Tuhan ada dan Ia tetap menyertai. Tugas kita adalah jangan takut Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan takut. Kita tetap kuat, tetap semangat berpikir positif tentunya. Karena pikiran yang sehat akan
menentukan tubuh yang sehat juga. Bukankah firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Terlebih, kita tetap berdoa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika kita mengalami sakit dan penyakit, kita harus optimis. Kita harus berpikir positif bahwa kita mampu berjuang. Karena Tuhan memberkati kita. Tadi ada kata damai sejahtera. Karena Allah, kita adalah Allah yang menyertai. Kemanapun kita melangkah, hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan akan sertai hidup kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kita, supaya kita kuat menjalani kehidupan kita di tengah tantangan dan pergumulan kehidupan kita. Kembali lagi, Tuhan adalah Allah yang dengan setia menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur melewati kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai. Seperti Tuhan menyertai para murid-murid Tuhan yang juga dengan penuh setia menjadi pengikut Tuhan. Biarlah kami adalah orang-orang yang setia juga Tuhan, yang senantiasa bersandar dan berserah di dalam Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kami tetap kuat berdiri dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, melainkan dekat dengan hati kami. Biarlah kami tetap melangkah dengan penuh semangat mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, biarlah setiap pribadi mereka diberkati oleh Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan kuat dan hibur mereka. Terima kasih Tuhan di atas semua pinta harapan kami. Kami menyadari sebagai manusia kami lemah dan terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami dosa perbuatan kami, tingkah laku dan perkataan kami yang tidak menyenangkan sesama kami, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami. Amin.